Sambil menunggu temannya yang belum, saya mulai saja ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana keadaannya? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oh ya, sebelum dimulai saya ingin memperkenalkan diri dulu. Kalau saya ini guru yang sedang praktek mengajar dari Universitas Pancasakti Bekasi. Perkenalkan saya Kinanti Prameswari dari Universitas Pancasakti Bekasi yang ingin praktek mengajar daring melalui Zoom meeting. Oh ya, saya akan mengajar kelas 8 SMP dengan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Tadi saya udah perkenalkan diri ya, nama saya Kinanti Prameswari. Kalian bisa memanggil saya dengan Ibu Kinan. Untuk metode pembelajarannya, kita pakai metode ceramah dan tanya jawab. Untuk media pembelajarannya, kita pakai Zoom Meeting, PowerPoint atau PPT, dan WhatsApp Group. Nah, sumber pembelajaran ini saya pakai dari buku paket ilmu pengetahuan sosial edisi revisi 2017 di kelas 8, dan juga referensi dari internet. Untuk materi ini adalah materi interaksi antar negara-negara ASEAN. Sebelumnya, kalian sudah pernah mengenal negara-negara ASEAN di kelas sebelumnya? Sudah, Bu. Oh ya, nanti coba saya mau ngulang kembali apakah kalian masih ingat atau udah lupa itu negara-negara ASEAN? Coba ada yang tahu negara-negara ASEAN itu apa? Indonesia, Bu. Singapura. Negara-negara yang tergabung dalam kawasan Asia Tenggara. Iya, benar. Negara yang ada di kawasan Asia Tenggara atau organisasi negara-negara yang ada di negara ASEAN, negara kawasan Asia Tenggara. Nah, kalau untuk ASEAN sendiri itu singkatannya dari apa? Ada yang tahu? Itu pakai bahasa Inggris, ASEAN. ASEAN. Nah, kalau nggak ada yang tahu, Susah bacanya, Bu. ya udah kalau gitu. Association of Southeast Asian Nation, Bu. Iya benar, Association of South Asian Nation atau negara-negara di Asia Tenggara. Untuk berdirinya negara ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967. Ada yang tahu itu di mana berdirinya? Di Bangkok, Bu. Iya benar, di Bangkok. Di Bangkok itu di mana sih? Itu ibu kota mana? Thailand. Bu. Iya benar, Thailand. Ibu izin bicara. Iya ya, sebentar. Yang itu ya? Ya, teman-teman banyak yang belum di ACC, Bu. Iya ya. Oke, sudah ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi apa saja negara-negara
Siapa saja negara-negara ASEAN ada berapa? 10. 10 sama 10 Ada atau yang- 11 Ibu? sebenarnya di awal 10. itu. Cuman ada tambahan lagi di 2011 Timor Leste. Timor Leste itu baru bergabung di negara ASEAN itu pada tahun 2011. Nah, kalau yang 10 ini itu dari awal 1967, 10 negara ASEAN. Coba saya mau tahu apa 10 negara itu siapa? Saya Bu. Iya, siapa namanya? Hari Bu. Iya, Hari. Coba sebutkan 10 negara ASEAN. Ada Singapura, Ya, benar. Malaysia, 2, Filipina, 3, Brunei Darussalam, lanjut, Thailand, lanjut. apa sih ya lima lagi? Laos, Iya, Laos, Myanmar, Vietnam, betul. ya, Vietnam. Ya, Tahu 2 lagi lupa. Kamboja, Ya, nilainya 70. Arif. subur, 8, Pak. Kan cuma berapa? Baru KKM itu. Bur. Ya udah. 8 saya. Nah, 10 itu C 80. Dapat coklat berarti. Nah, oke, saya ulangi lagi. Jadi 10 negara itu ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, Myanmar, dan Filipina. Yang terakhir itu, yang ke-11 itu Timor Leste. Dia itu baru bergabung di negara ASEAN itu baru ya, tahun 2011. Bu mau nanya, Bu. Lanjut, Bu. Ya. Arif mah bercanda aja. Terusin, Bu. Nah, di sini Bu, Hari mau nanya. sebentar ya, saya mau Bu, jelasin. Hari mau nanya. Iya, sebentar, saya mau jelasin dulu. Nanti pertanyaannya, untuk untuk siswa iya, yang Bu. ingin bertanya, nanti diberi waktu. Oke, kita lanjut. Silakan, Bu. Karakteristik negara-negara ASEAN. Tadi kita udah mengenal 10 negara-negara ASEAN. Nah, sekarang kita satu-satu karakteristik negara ASEAN itu. Pertama itu ada Indonesia. Indonesia itu letak dari letak dulu ya, letak astronomis Indonesia dan letak geografis itu dari astronomisnya itu Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Untuk letak geografisnya, Indonesia terletak di utara. Di sebelah utara itu ada Singapura, Malaysia, Laut Cina Selatan, Selat Melaka, dan Samudra Pasifik. Untuk di sebelah timurnya ada Papua Nugini, di sebelah selatannya ada Samudra Hindia, dan di sebelah baratnya ada Samudra Hindia. Nah, untuk selain letak itu, Indonesia juga iklimnya itu ada 2. Iklim tropis. Tropis. Maksudnya wilayah Indonesia mempunyai 2 musim, Bu Guru. maksudnya 2 musim, bukan iklim. Musim hujan dan musim panas. Karena iklimnya iklim tropis, maaf sebelumnya. Nah, untuk yang kedua ada Malaysia terletak di letak geografis.
Indonesia terletak di letak astronomisnya itu ada 4 derajat lintang utara sampai 19 derajat lintang utara dan 116 bujur timur sampai 126 bujur timur. Untuk geografisnya ada sebelah utaranya di sebelah utaranya Thailand, Kepulauan Filipina, dan Laut Cina Selatan. Timurnya Indonesia dan Selat Sulu, selatannya Indonesia dan Singapura, dan sebelah baratnya Selat Malaka. Sepertinya kalau misalnya saya sebutin satu-satu takut kurang ya waktunya, nanti kalian dibaca lagi. Tadi kan baru 2 negara, nanti kalian di rumah baca lagi letak-letak dan juga iklim dan juga semua karakteristik di negara ASEAN dari Singapura sampai Filipina ya. Siap, Bu. Arif kasih tugas Bu tuh, baru 8 nilainya tuh, karakternya. Iya, coba ada yang kan tadi saya baru Malaysia ya. Coba untuk selanjutnya negara mana nih? Singapura. Coba ada yang tahu letak astronomis, geografis, dan iklimnya Singapura? Ada yang tahu? Pur. Atau Ya, Arif. Saya kalau letak geografis lupa, tapi kalau ke sana sudah saya, Arif. Sombong amat. Saya, Bu. Iya, boleh. Siapa namanya? Juliani, Bu. Aduh, Bu yang. Kalau iklimnya sama seperti Indonesia, beriklim tropis, yaitu dengan musim penghujan dan kemarau. Terus untuk letak geografisnya sebelah utara berbatasan dengan Malaysia dan sebelah selatannya berbatasan dengan Indonesia. Iya. Tapi kalau titik letak yang garis itunya nggak tahu, Bu. Cuma tahunya itu doang. Iya. Nggak apa-apa. Nanti di rumah dipelajari lagi ya, dibaca-baca lagi bukunya. Ya? Yang saya tahu dekat Batam, Sampingan. Kalau letak detailnya tahu? Ya kagak tahu, Bu, belum pernah ke situ. Saya tanya Subur tuh, Bu. Kali dia ngitungin jaraknya. Pak Subur. Subur. Enggak, saya cuma jalan-jalan doang, nggak ngitungin letak geografis. Sombong amat, Subur. Bu, Lanjut, Bu Guru. Bu, ada yang belum dari ACC, Bu. Maklum, teman-teman. Ibu Kinan sibuk. Ya. Oh iya, tadi kan udah pengenalan letak astronomi sama geografisnya. Nah, sekarang coba ibu kotanya. Ibu kotanya pasti udah pada tahu kan semuanya? Tahu, Bu. Indonesia ibu kotanya mana? Kalimantan, Bu. Jakarta. Belum pindah, Jakarta. Subur. Masih di Jakarta. Belum pindah ya? Iya, rencananya pindah ya. Wow. Terus Malaysia mana? Kuala Lumpur. Lanjut. Singapura? Singapura juga, Bu. Singapura, Bu, Singapura. Iya benar. Brunei Darussalam. Bandar Sari Begawan. Thailand. Bangkok. Thailand, Bangkok. Bangkok. Iya, berarti udah pada bisa semua ya. Udah apa gitu masalah negara ASEAN. Karakteristiknya. Ya, Bu. Oke, sebentar ya. Oke. Karena udah pada hafal sama udah pada bisa di negara ASEAN, sekarang kita masuk ke faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar negara ASEAN.
Faktor pendorongnya itu di situ ada 4. Pertama ada persamaan dan perbedaan sumber daya alam. Nah, di negara ASEAN ini persamaan sumber daya saya dari persamaan sumber daya alam dulu ya. Jadi misalnya persamaan sumber daya alam itu misalnya negara tersebut itu menghasilkan sumber daya alam yang sama. Misalnya Indonesia menghasilkan beras dan Thailand juga menghasilkan beras, kan sama-sama penghasil beras. Jadi kita itu bisa kerjasama untuk mengekspor, kerjasama untuk menjual beras atau mengekspor keluar itu sama-sama sumber daya yang sama. Jadi gampang untuk mendorong kegiatan ekonomi, menaikkan kegiatan ekonomi negara tersebut, gitu. Sampai di sini ada yang masih bingung nggak untuk persamaan? Lanjut Bu, ngerti Bu? Oke. Nah, kalau untuk perbedaan, misalnya Indonesia penghasil minyak atau penghasil kayu terbesar. Terus Thailand itu penghasil beras, penghasilnya paling besar beras. Nah, itu kita juga bisa kerjasama karena yang satu menguntungkan untuk menghasilkan beras, yang satu lagi karena Thailand tidak mempunyai penghasil SDA atau sumber daya alam kayu itu, jadi kita bisa saling tukar gitu. Jadi Indonesia mengekspor kayu ke Thailand, dan Thailand kalau misalnya Indonesia kekurangan beras, tapi nggak mungkin ya Indonesia kekurangan beras, jadinya Indonesia bisa mengimpor beras dari Thailand gitu. Tapi mudah-mudahan pemerintah kita memakai produk beras sendiri, jadi kita nggak usah impor lagi ke Thailand atau enggak ke negara lain, jadi kita pakai produk kita sendiri ya. Nah, untuk yang Namanya kedua, comparative advantage Bu. oh iya, makasih sudah menambahkan. Nah, untuk yang kedua ada persamaan dan perbedaan wilayah. Nah, jadi setiap negara ini memiliki kondisi wilayah yang berbeda. Jadi negara di ASEAN ini ada jadi memiliki kondisi wilayah yang berbeda. Jadi negara ASEAN ini letak dari persamaan ini ada yang mempunyai geografis yang berbeda, astronomis yang berbeda. Nah, dari persamaan itu ya. Nah, kalau perbedaannya juga tadi kita juga udah tahu dari letak astronomis dan geografisnya. Jadi ada yang sama letak geografisnya dan juga beda. Nah, di sini untuk wilayah ya sama kayak tadi sebelumnya dijelasin di letak geografis dan astronomis. Nah, kalau untuk yang ketiga, perbedaan perkembangan teknologi. Jadi perkembangan teknologi di semua negara, nggak cuma di ASEAN aja, jadi berbeda ya. Jadi misalnya Indonesia perkembangan teknologinya baru sampai sini, di negara yang lain atau Malaysia itu udah sampai sini. Kenapa bisa begitu? Sebenarnya masyarakat kita itu bisa, cuman kurang dikembangkan aja. Jadi misalnya misalnya siswa ini tuh sebenarnya punya potensi, cuman karena nggak ada diasah gitu, jadinya bakat itu nggak berkembang gitu. Sebenarnya bisa kalau misalnya dibimbing, diajarin terus, rutin gitu, sebenarnya bisa. Jadi mereka bisa menghasilkan seperti kayak Universitas Gajah Mada ya, dia banyak sekali menghasilkan teknologi-teknologi yang berfungsi di negaranya, di negara kita gitu, akhirnya dipakai. Dan yang keempat ada perbedaan dan persamaan budaya. Nah, di setiap negara juga mempunyai budaya-budaya ini sendiri, dan juga persamaan. Kalau perbedaan pasti budayanya, misalnya kita nari, ada tarian ini, ada budaya selain tarian tuh ada lagu-lagunya gitu ya. Cuman di negara lain juga ada, cuman mungkin musik atau instrumennya aja yang berbeda ya. Tapi
Tapi kalau bisa sih kita dikembangkan juga di negara tersebut, negara lain gitu. Maksudnya dikenalin gitu. Jadi misalnya ada acara apa dari negara luar masuk gitu. Nah, kita sambut pakai tarian kita, pakai lagu-lagu kita, pakai adat kita. Misalnya kayak apa sih kalau di Jawa itu namanya tari-tarian. Ipong. Nah, ya boleh itu. Terus kayak begitulah sebagainya. Jangankan di acara acara negara lain masuk ke negara kita. Di kita aja acara sendiri aja kadang kita juga pakai budaya sendiri kan. Contohnya untuk acara pernikahan, ya kan? Pasti kita pakai adat sendiri dari mulai tarian, dari mulai adat istiadatnya, pakaiannya, ya kan? Dengan cara Enggak, Bu. Kenapa? Kemarin saudara saya ini, Bu, tarik si semongko lagunya. Ya, berarti itu dia sudah kekinian berarti ya. TikTok, Bu. Oh, berarti dia tidak memakai adat itu. Sebenarnya kita harus melestarikan budaya kita sendiri. Kalau enggak kita siapa lagi coba? Jadi tuh kita tanamkan dari sekarang. Kalau misalnya itu emang bukan materi apa sih suasananya menyangkut adat-adat gitu, kalau bisa kita pakai gitu. Dari acara ini aja deh sunatan ya kan, pernikahan, kalau bisa pakai adat. Maaf ya kalau saya kalau bisa pakai adat ya pakai gitu. Jadi melestarikan budaya kita sendiri atau dari mana kita sendiri gitu. Oke? Nah, untuk faktor penghambatnya ada bencana pertama. Bencana ini faktor dari manusia sendiri atau faktor dari alam. Nah, kalau faktor dari alam itu kan bisa ada gempa bumi, ada tsunami, ya kan dari alam itu. Terus gunung meletus. Kalau misalnya dari manusia bisa banjir. Banjir itu sebenarnya dari sampah sih ya, sampah yang tidak dibuang di tempatnya, jadi mampet ke kali gitu, jadi menyebabkan banjir. Terus ideologi negara yang kedua. Ideologi itu adalah dasar pokok pandangan hidup suatu negara ya. Indonesia itu ideologinya apa sih? Ada yang tahu? Pancasila, Bu. Iya, Pancasila. Nah, jadi kita ideologi negara kita itu kan Pancasila. Jadi kita harus mengikuti dari kelima sila tersebut, ya kan? Udah tahu kan semuanya? Ya, Bu. Tahu, Bu. Tadi kan habis upacara, Bu. Iya, benar. Oke. Upacara aja bolos. Subur tuh tangannya, Bu. Jahil, Bu. Yang ketiga, kebijakan politik. Jadi kebijakan ini bersinggung dengan kepentingan kerjasama ya. Jadi tujuannya itu untuk kerjasama dalam negara, tapi menyangkut politik negara gitu. Dampaknya sih manfaatnya sih untuk ya politik negara di ASEAN, tapi nggak semua nggak hanya di ASEAN juga sih. Jadi politik ini juga ada di negara-negara lain. Bukannya fungsinya ini untuk manfaat ke politik negara. Yang keempat ada perbedaan kepentingan. Nah, perbedaan kepentingan. Ada yang tahu perbedaan kepentingan di sini maksudnya apa? Masing-masing negara punya tujuan kemakmuran masing-masing, Bu. Iya. Sejahterakan, Bu. Contohnya dari masalah ini apa? Kalau ada yang tahu dari perbedaan kepentingan ini? Arif, tahu nggak, Arif? Pak Subur, saya mah tahunya persamaan. Saya nggak mau ada perbedaan di antara kita. Betul. Kamu mah lebay.
Oh ya udah kalau misalnya nggak ada yang tahu nggak apa-apa, nanti bisa dicari lagi materinya di rumah ya, sambil dibaca lagi bukunya, boleh buka internet juga nggak apa-apa. Bu PR, Bu. Iya boleh. Ya, Bu, makasih, Iya Bu. buat PR. Bu PR. Bu Kinan emang apa perbedaannya? Apa? Apa perbedaannya jadinya? Jadi tuh Kamu perbedaan, Rip. tadi jadi kepentingan negara tuh punya kepentingannya masing-masing gitu. Jadi misalnya negara ini mempunyai contohnya ini deh, perekrutan tenaga kerja gitu, kerjasama gitu. Jadi nanti yang satu punya kepentingan, aduh saya takut salah ngomong, punya kerja. Waktunya habis. Perbedaan kepentingan itu maksudnya semua anggota mempunyai haknya masing-masing dalam pengelolaan negara. Artinya kalau misalkan satu negara itu bersatu terhadap satu kepentingan negara ASEAN yang maju bersama, itu maka jadi tidak faktor penghambat. Misalkan contohnya perbedaan mata uang. Kalau saja negara ASEAN mata uangnya satu negara, satu kawasan mata uangnya satu, misalkan dolar ASEAN, maka akan menjadi negara ASEAN, menjadi negara-negara ASEAN kuat yang disegani oleh wilayah lain. Itu yang menjadi faktor penghambat ASEAN itu tidak bisa maju, tidak bisa berkembang, seperti itu maksudnya. Subur pintar ya. Terima kasih Subur. Satu kayak aku, Rip. Jelaskan. Tadi juga perbedaan mata uang juga sudah disinggung sedikit ya oleh Subur, masalah perbedaan mata uang. Ya. Kalau di antara kita ada perbedaan nggak, Bu? Ada. Wah, kamu modus mulu nih. Wah. Perbedaannya Jangan kayak godain guru baru. Modus. Rip, Ya, Subur. Bu Kinan kan guru baru, jangan digodain dong. Aku nanti mau jadi wali kelasnya aja. Oh, penting. Lanjut Bu Guru. kita lanjut ya. Nah, di sini ada bentuk-bentuk kerjasama dan perkembangannya. Ada kerjasama di bidang sosial budaya, politik keamanan, dan bidang pendidikan. Bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Coba saya sebutkan coba bentuk kerjasama di bidang sosial itu pertama ada bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran atau upah yang wajar. Kedua, membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan dan sebagainya, masih banyak lain. Nah, untuk bidang kerjasama di bidang politik itu dan keamanan, contohnya. Latihan bersama, latihan perang bareng, Bu. Kenapa? Latihan perang bareng, latihan ketentaraan bersama. Ya itu boleh juga. Terus ada, ya tadi juga, ya termasuk yang ini ya, traktat bantuan hukum timbal balik di bidang pidana. Juga Konvensi ASEAN tentang pemberantasan teroris atau ASEAN Convention on Counter Terrorism atau ACCT. Juga pertemuan para menteri pertahanan juga. Jadi nanti sebelum dibentuk kerjasama kita tuh ada pertemuan dulu, dirundingkan dulu untuk kerjasama ini. Pertemuan dulu, Arif katanya. Siap. Nanti ada pertemuan kita. Oke. Berikutnya, Bu, lanjut, Bu. Untuk Biar kerjasama waktunya cukup. Kerjasama di bidang pendidikan itu ada ASEAN Council of Teachers Convention atau ACT di Sanur, Denpasar. Terus ada penawaran beasiswa pendidikan, contohnya di Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan dan keselamatan kerja industri, komunikasi bari, dan lain-lain. Contohnya Indonesia memberikan beasiswa kedokteran ya, dan seni kepada pelajar negara anggota ASEAN dan kawasan negara berkembang. Juga masih banyak lain lagi kerjasama di pendidikan. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Atau ada yang masih belum ngerti? Kita waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Coba Bu, tanya Bu, ke anak perempuan Bu, diem aja itu Bu.
Nggak ada suaranya perempuan. Tahu diam aja. Iya. Biasanya juga ngegibah bisa ya. Nah, Iya, ya iya. Iya, maklum mah benar. Heeh. Main TikTok kan bisa. Oh, ya udah kalau misalnya itu berarti udah ngerti semua ya. Oke, Bu. Ya Allah, Bu. Ya udah. Di sini semua masuk semua ya? Apa ada yang izin? Masuk, Bu. Absen aja, Bu. Absen aja, sebentar. Ada Patricia Vivin, Hadir, Bu. Hari Hermawan, Hadir. Subur Sani, Ada Ibu cantik. Maharif, Ada Ibu cantik. Iin Ayo Syahdan, ikut-ikutan aja Arifnya. Hadir. Tania Pratiwi, hadir. Nikita Sebrina, Ibu. Hadir, Bu. Silaturahmi, Hadir, Bu. Juliani, Risma Elida, Mary Sekar Alivia, Hadir, Bu. Tiana Ruwaida, Hadir, Bu. 500 ada. Oke, berarti hadir semua ya. Iya, Bu. Tadi ada yang 2 orang tadi yang nggak menjawab, berarti saya tidak. Berarti dia lagi nggak ada di kelas. Oke, sekarang saya mau minta dokumentasi ke kalian. Sebentar. Enggak tahu, Bu. Ya. Bentar. Senyum semua ya. Gaya bebas, Bu. Mesti Udah belum, Bu? jadi foto. Kalau foto gue maunya di WhatsApp. Bu. Iya. Bu, saya gayanya begini boleh nggak, Bu? Boleh bebas, yang penting mukanya. Jangan. Mukanya aja. Kenapa begitu? Nggak boleh ya? Iya. Oh iya dah, Bu, nggak apa-apa. Bentar. Belum, Bu. Stop share, Bu. Saya mau buka di sini dulu. Stop share, Bu. Bu, saya begini ya gayanya ya. Bentar. Udah belum, Bu? Dah. PPT saya mana? Dah. Jadi, benar. Oke. Sebentar, saya keluarin screenan saya dulu. Udah gaya-gaya nih, Bu. Aduh, capek nih. Ini sebentar nih. Nah, sekarang untuk semuanya. Oke, senyum semua. Satu. Saya gayanya gini ya, Bu. Kameranya diaktifkan dulu semuanya. Oke. Wah, Pak Marif ikut. 1, 2. 1, 2. Bentar, saya kirim dulu ke sini. Biar dokumentasi. Bentar, Aduh, Ibu udah banyak saya nih. slide kedua sebentar. Slide kedua Ada saya nggak? ada. Pokoknya ada semua di sini, Mas. 1, 2. Bentar. Oke. Ya udah, Bu, terima kasih gitu, Bu, maksudnya. Iya, udah ya. Waktunya kita juga udah habis. Saya tutup pelajaran ini. Nanti kita sambung lagi ke pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila dari materi saya ada yang kurang. Nanti kita lanjutkan lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.